Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Syekh Shaleh bin Umar Semarang. Min alamatil i'timadi iku min alamatil i'timadi iku setengah saking tondo-tondo i'timad, cecekelan utawa ngandelake alal amali ing atase perbuatan penggawean dalam hal ini adalah ibadah, nuksonu rojai berkurangnya pengharapan, inda wujudi zalali inda nalikane wujudi zalali adanya kekeliruan atau kejelumprung. Jadi zalali itu kejelungup. Tegese setengah saking alamate wong cecekelan ing atase amale iku kurang pengarep-arepe ing rahmating Allah, berkurangnya rojak maring rahmating Gusti Allah nalikane tumiba ing dalem keluputan atau kesalahan kaya maksiat utawa lali marang Allah, kaya lamun ngucap atine bakdane tumiba marang keluputan awak ingsun wis mesti manjing neraka sebab iki maksiat, lan Allah wis ora nyampura marang ingsun. Balik wajib wong kang tumiba marang keluputan ini sebagai kalimat ibarah yang selanjutnya ini adalah sebagai jawaban atas orang-orang yang demikian ini. Balik wajib wong kang tumiba marang keluputan arep ndp marang Allah Ta'ala lan rumangsa sira setuhune tumiba marang keluputan iku kelawan sifat koharing Allah, sifat pemaksaning Gusti Allah. Dadi ngeten. Kalimah la haula wala quwata illa billah ini berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam itu adalah iman maring qadha lan qadaring Gusti Allah. Sesungguhnya bahwa qadha lan qadar apik, qadha lan qadar elek iku kabeh sangka Gusti Allah. Makane Gusti Allah dawuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula ora ana daya karepe ora ana daya kanggo menghindari dari perbuatan maksiat, atau tidak ada daya untuk kita lari dari kekeliruan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk menjalankan ketaatan illa billahi, kecuali billahi kelawan sebab. Bak itu kalau saya biasanya memaknai baknya itu adalah bak sababiyah, bukan bak ma'iyah, tapi bak sababiyah billahi kelawan sebab Allah aliyil azim kang moho luhur, azim kang moho agung. Jadi dari situ, dari dawuhing Gusti Allah ini kita sudah kemudian harus menetapkan diri kita bahwa apa yang terjadi, apa yang telah terjadi pada diri kita ini memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu bila kemudian ada kekeliruan pada diri kita tetap jangan sampai kemudian berkurang, apalagi hilang pengharapan ar-rojaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting begitu. Nah, sebetulnya kemarin sudah saya jelaskan
bahwa sejak kecil akal kita ini sudah dicekoki dengan logika hukum sebab akibat. Bila begini maka begitu, bila begitu adalah begini. Pada dasarnya dalam kehidupan ini, hubungan kita dengan Allah ini hanya sekedar berlaku 3 hukum. Yang pertama adalah hukum wajib bagi Allah, yang kedua adalah hukum muhal bagi Allah, dan yang ketiga adalah hukum jaiz bagi Allah. Jadi dengan demikian, apa yang terjadi pada diri kita ini adalah semuanya adalah sifat jaiznya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada berlaku hukum sebab akibat. Ini dari sisi tasawuf. Nanti akan berbeda kalau kita akan membahas dalam bidang syariah. Tetap kita akan kemudian membahas tentang kalau begini maka hukumnya begitu, kalau begitu maka hukumnya begini. Tetapi dalam hal ini kaitannya dengan Allah, jangan sampai kemudian kita itu hilang, berkurang rojak kita. Karena apa? Karena Allah sudah dawuh bahwa Allah itu adalah yu'adzibu may yasha, yaghfiru liman yasha, wa yu'adzibu may yasha. Kita semuanya adalah milik Allah, dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima ibadah kita atau menolak ibadah kita, atau kemudian mengampuni apa yang kita perbuat, kekeliruan-kekeliruan, dan kemudian tidak mengampuni kekeliruan-kekeliruan itu. Nah, hanya persoalannya begini. Kekeliruan itu, jikalau kita merasa tahu bahwa itu keliruan dan kemudian kita mau meminta ampun pada Allah, Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, njaluk ngapura sapa sira ni ingsun astajib lakum, mongko bakal aku ngapura. Ini yang kemudian harus jadi patokan kita. Namun kalimah hikmahnya Ibnu Athaillah Sakandari ini muncul dari trust beliau ketika beliau memahami tentang iktimat. Saya jelaskan dulu, yang namanya iktimat ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan sebuah perbuatan, atau dengan kata lain ini yang disebut dengan motivasi. Kalau motivasi kita sholat, motivasi kita itu puasa, zakat, ini adalah supaya kita punya modal, perbuatan-perbuatan baik untuk bergening posisi dengan Allah. Ini kita sangat keliru, karena Allah sama sekali tidak butuh atas ibadah-ibadah kita. Maka ibadah-ibadah kita ini tidak bisa untuk bergening. Nah, aku wis ngeten, jenengan kudu mlebokke kula teng ngene swarga. Atau kula nak wis ngeten, wis poso, wis ngeten-ngeten, kudu jenengan ndadekke kula dadi sugih. Tidak begitu. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali, bahwa semuanya itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua motif dari semua tindakan kita, baik itu berupa ibadah atau kemudian urusan-urusan duniawiyah, ini semuanya kita kembalikan, kita letakkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sandarkan pada perbuatan kita. Oleh karena itu yang patut kita lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, itu aja. Pokoknya Gusti Allah merintahkan ini lakoni. Soal kemudian nanti diterima atau tidak, ini tidak jadi masalah gitu. Karena umpamanya toh kemudian ibadah kita tidak diterima, kita tetap bisa bersyukur karena Allah telah kemudian memberi kekuatan kita untuk berbuat taat.
wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah illa billah. Ini sudah kemudian kita syukuri. Seandainya toh kemudian sholat kita tidak diterima, tetapi Allah kemudian menetapkan kita, memberi kemampuan kita untuk menjalankan sholat. Jadi sholat kita itu sendiri sebetulnya pemberian daripada Allah, bukan karena ikhtiar kita, tidak, usaha-usaha kita tidak. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa membanggakan atas perbuatan taat kita, perbuatan baik kita, tidak bisa kita banggakan di hadapan Allah, apalagi kemudian dibuat sebagai modal untuk bergening posisi, untuk tawar-menawar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kemudian dicatat, perlu digarisbawahi. Oleh karena itu kalau kita beribadah, tidak ada satupun yang bisa menjadikan motivasi kita beribadah kecuali ya hanya ridhone Gusti Allah, kecuali ya rahmating Gusti Allah. Jadi kita tidak kemudian mengandalkan ibadah kita, atau kemudian ibadah kita ini motifnya karena surga, karena takut neraka, menginginkan pahala, karena adanya dosa, tidak, tetapi memang karena Allah semata-mata. Ini inti daripada min alamatil iktimati alal amal nuksonu rojai inda wujudi zilali. Ini kalau kaitannya dengan ibadah. Kalau ibadah berarti ini urusan akhirat. Tapi kalimat ini bisa ditarik ke dalam persoalan-persoalan duniawiyah. Umpamanya wong nyambut gawe, orang bekerja dan lain sebagainya. Hasil daripada nyambut gawe ini awake dhewe ini bukan dari persoalan ikhtiar kita, tapi sebetulnya adalah dari pemberian kita. Sehingga umpamanya kita kok kemudian dalam berusaha ana kekeliruan hitung-hitungan, jangan sampai kok kemudian menjadi kita ngelokro di dalam berusaha tersebut. Tetap jalankan saja, karena memang ikhtiar itu adalah merupakan kewajiban. Soal hasil semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita berharap dari ikhtiar kita, man haroka barokah, barang siapa yang mau bergerak-gerak nyambut gawe atau polah, kemudian seperti manuk keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, pulang pun juga kemudian dalam kondisi perut kenyang. Nanti begitu terus. Salah satu contoh dari qanaah dari makhluk Gusti Allah itu ya pitik manuk. Ora ana kok kemudian pitik manuk nabung iki ora ana. Wis qanaah trimone kuwi mau terus kemudian itu. Ning sing lebih lagi yang menjadi sangat heran itu adalah monggo. Monggo itu hanya sekedar memasang perangkap, terus kemudian dia menunggu di situ, rezekine datang sendiri-sendiri, nyamuk, kinjeng, macem-macem, cemental nggak kono. Lah ini yang namanya tajrid nantinya. Pitik manuk kuwi mau cek asbab, cek golek. Gitu, luru, walaupun nanti podo-podo mentune ning ana sing mulih wareg banget, ana sing ora patek wareg, ana sing jek ngeleh. Iku ya tetep pemberianing Gusti Allah. Ini kalau kita kaitkan dengan apa? Dengan urusan duniawiyah, dari makalah atau kata-kata hikmahnya Ibnu Athaillah Sakandari, min alamatil iktimati. Nah, min alamatil iktimati ini menunjukkan salah satu tanda-tanda. Berarti masih ada tanda-tanda yang lain. Ya, ini adalah salah satu, hanya sekedar salah satu, bahwa kalau kemudian kita ngibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena ghairillah, sakliyane Gusti Allah, ini ada rojak yang kemudian berkurang daripada diri kita kepada Allah, asa kita kepada Allah. Jadi setidaknya jangan sampai kita hilang rojak kita. Hanya saja kalimat ini jangan dibalik.
kalimat ini jangan dibalik. Wis nak ngono, aku tak kemudian berlaku semau-mauku. Semau-mauku. Karena memang ternyata Allah punya hak prerogatif untuk kemudian mengampuni atau menerima atau kemudian menolak. Atau justru kemudian sebaliknya. Aku tak usah kemudian melakukan ketaatan apapun. Karena memang tidak ada yang kemudian bisa sebagai iktimat. Bukan begitu cara memahaminya dari kalimat ini, tetapi ini berlaku kepada siapapun seorang yang pernah melakukan pendosa. Jadi setelah kemudian kita melakukan kesalahan, jangan sampai kemudian kita hilang rojak kita. Nabiullah Adam alaihissalam di dalam akidah kita, para nabi dan para rasul itu memang dimaksum, tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa atau melanggar dari perintah daripada Allah. Tetapi dalam kisah-kisah Israiliyat bahwa apa yang dilakukan Nabiullah Adam alaihissalam itu melanggar dari perintah Gusti Allah, wala taqrabu hadhis sajarota, janganlah engkau mendekat-dekat pohon ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ini adalah dalam kondisi karena terbujuk oleh bujukan, tipuan daripada iblis, di mana kemudian iblis menyatakan dengan membawa nama Allah, wallahi, kata-kata begitu atau sumpahnya iblis itu, sehingga kemudian mau tidak mau bagi Nabiullah Adam alaihissalam mempercaya itu, karena itu membawa asma'in Gusti Allah. Nah, sama-sama terusir dari surga. Nabiullah Adam alaihissalam ini diberi jimat atau diberi password atau diberi pin untuk bisa kembali lagi ke dalam surga dengan sebuah ungkapan, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan iblis tidak diberi password itu. Jadi mbok kaya apa iblis setelah kemudian keluar dari surga, ya selamanya keluar dari surga. Tetapi Nabiullah Adam alaihissalam dengan doanya Nabi Adam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, mengajarkan kepada kita Rabbana dzalamna, kesadaran diri bahwa kita adalah orang yang zalim, orang yang aniaya, menyadari kesalahan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah yang kemudian paling disenangi oleh Allah dari hambanya? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu adalah seorang hamba yang merasa dirinya bersalah dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa. Ini adalah yang paling disukai. Bukan orang yang kemudian beribadahnya berlipat-lipat dan lain sebagainya, tidak begitu. Tetapi karena ibadah kita sebetulnya tidak dibutuhkan oleh Allah, tetapi kalau kemudian kita merasa bersalah dan kita memohon ampun, inilah yang kemudian yang paling disukai oleh Allah. Tetapi umpamanya ana wong kok ora gelem ngakoni kesalahan senajan dekne salahnya berkali-kali, dan kemudian atau kemudian dia merasa bersalah tapi tidak mau gengsi gitu. Ini juga tidak akan kemudian sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menungso itu oleh Allah Subhanahu wa taala fitrahnya, asal kejadiannya adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya orang salah, wa nisyan dan lupa, atau wa nisyan dan terbujuk atau kemudian tertipu tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, nisyan, lali, ghafil gitu. Kalau ini yang patut kemudian kita garis bawahi. Kita lanjutkan bacanya.
Lan wedya sira ing Allah ing yen to anibake Allah marang sira marang maksiat. Jadi yang kita takuti ini adalah bila mana Allah telah menakdirkan kita bahwa kita melakukan kemaksiatan. Jadi gini ya, di dalam Arba'in Nawawiyah ini Rasulullah salah satu dalam sabdanya bahwa manusia ini dikumpulkan, terus kemudian terjadilah hubungan antara suami istri, antara sperma dan ovum yang 40 hari yang pertama ini adalah berupa segumpal darah, nutfah itu embrio. Terus kemudian dari embrio ini kemudian 40 hari yang 40 hari yang kedua ini akan menjadi segumpal darah, dan kemudian 40 hari yang ketiga ini adalah segumpal daging. Jadi kalau kemudian ini dijumlah yaitu adalah dapat dikatakan 40 bulan atau 4 bulan itu. Pada waktu 4 bulan inilah kemudian dalam hadis tersebut Allah akan meniupkan ruh kepada segumpal daging itu. Dan di sana kemudian Allah kemudian menetapkan bahwa dia ahli surga, menetapkan tentang rezekinya, kapan dia akan kemudian mati, rezekinya nenek wong dadi wong sugih atau wong melarat, dan kemudian dia akan menjadi orang yang ahli surga ataupun ahli neraka. Kalau Allah itu menetapkan dia sebagai ahli surga, sementara hidupnya dari lahir nganti sak tuwa-tuwane tidak ada suatu perbuatan pun yang kemudian kebaikan, seolah-olah neraka itu hanya sejengkal, sak dirok, sak pengawe gitu. Maka pada akhirnya orang itu pun di akhir hayatnya akan kemudian menjadi seorang yang ahli surga. Artinya apa? Perbuatannya adalah perbuatan ahli surga sehingga dia mati dalam kondisi husnul khotimah. Tetapi kalau dia itu ditetapkan sebagai orang ahli neraka, walaupun seumur hidup dia tidak pernah melakukan kesalahan, isine mung ibadah tok. Tetapi kalau karena Allah telah menetapkan dia sebagai ahli neraka, walaupun kemudian seolah-olah surga itu hanya sejengkal rangkaian tangan, maka pada akhir hidupnya, pada akhir hayatnya dia akan melakukan perbuatannya ahli ahli neraka, sehingga dia menjadi su'ul khotimah, seperti yang dilakukan oleh Qarun, seperti yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'ura dan sebagainya. Disinilah kemudian kita akan melihat bukti bahwa rahmating Gusti Allah, apa yang kemudian dikehendaki Allah ini tidak kemudian berkaitan dengan sebab dan akibat. Gusti Allah iku zat kang duweni sifat sakarepe dhewe. Sifat sakarepe dhewe, sakarepe. Hanya saja di dalam nanti selanjutnya kita akan diberi hak-hak untuk kemudian memilih. Hak-hak untuk memilih, kamu akan memilih berbuat baik atau kemudian berbuat jelek. Tetapi kalau kemudian kita kemudian sampai kepleset pada perbuatan dosa, maka jangan sampai berputus asa atau putus harapan pada Allah, karena terbuka kemungkinan Allah tetap kemudian mengampuni atas dosa-dosa kita. Lan wedya sira ing Allah yen to anibake Allah marang sira ing maksiat, malih lan serta ngarep-ngarep sapa sira ing sifat pangapuraning Gusti Allah lan fadholing Gusti Allah. Lan semono uga ya wajib, lah ini, lan semono uga ya wajib ing atase wong tumiba marang taat, aja pisan-pisan sira rumangsa yen sira iku ahli nggawe taat. Wong taat iku berat.
abot, wong salat iku ya abot, wong jamaah abot. Tapi ternyata yang lebih berat, lebih abot itu setelah salat. Bagaimana kemudian menata hati kita, menata pikiran kita, jangan sampai kemudian kita merasa sebagai ahli nggawe taat, sebagai orang wong taat, jangan sampai begitu. Lan aja rumangsa sira setuhune taat ira iku dadi marekake nyedhakake maring Allah utawa manjingake marang surga. Sebaliknya rumangsa merasalah bahwa sira setuhune taat ira iku peparinganing Gusti Allah maring sira. Lan setuhune awak ira iku wis den watekake maring maksiat lan mengo maring Allah. Lamun ora ana peparinging Allah, ora pisan-pisan sira gelem gawe taat lan setuhune peparinganing Allah maring sira iku kelawan fadholing Allah belaka, ora kelawan sawiji-wiji saking amal. Ora sebab sangka amal kita, tidak. Gitu. Jadi ini yang menjadi tadi yang sudah saya terangkan tentang amal perbuatan kita ini bukan sebagai sebab akan masuknya surga kita atau kemudian masuknya neraka kita. Semuanya adalah sebagai fadholing Gusti Allah, pemberian Allah. Tapi kalau Allah jadi gini, mung wae amal ketaatan atau amal maksiat ini adalah sebagai tanda-tanda saja. Tanda-tandane wong, tanda-tandane arek udan iku mendung. Tapi kan mendung bukan sebab terjadinya hujan. Tanda-tandane wong kuwi arek masuk angin, glegeken karo wuhang wahing. Tapi wong glegeken karo wuhang wahing kan ora mesti sebagai sebab, sebagai wong masuk angin. Jadi wong maksiat, kemaksiatan atau kemudian ketaatan itu hanya sekedar sebagai tanda-tanda saja. Bisa jadi bahwa kemudian sebaliknya. Oleh karena itu, ketaatan kita jangan menjadikan kita merasa bahwa kita adalah ahli surga. Kemaksiatan kita jangan menjadikan kita putus harapan kepada Allah. Putus harapan kepada Allah itu justru kemudian bersuudzon kepada Allah. Suudzon rumangsa nyono Allah maring Gusti Allah dosane ora di ngapura. Itu suatu perbuatan maksiat yang besar sekali. Karena apa? Allah sudah dawuh dhewe, ud'uni astajib lakum. Ini sudah menunjukkan kalau kemudian sampai kemudian di dalam hati kita merasa bahwa Allah tidak mengampuni, berarti kan mengingkari salah satu daripada ayat itu. Hanya saja memohon ampun ini juga kemudian butuh yang namanya kesadaran yang sangat dalam. Karena bisa jadi mohon ampun ini pun juga kemudian sebuah kesalahan besar. Loh kok iso ngono piye? Mohon ampun ini juga menjadi sebuah kesalahan besar. Ngene. Wong njaluk ngapura itu kan sebuah kebaikan. Maka ketika dia sudah kemudian memohon ampun, beristighfar, dia merasa baik. Setelah dia perasaan baik ini, perasaan kemudian mulia inilah yang kemudian menjadikan kita jadi tidak mulia. Ibadah ini adalah baik, tetapi kalau kemudian kita setelah ibadah menjadi kita merasa mulia, melihat yang lain yang tidak ibadah menjadi tidak mulia, lebih hina daripada kita, ini adalah sebuah kehinaan. Memohon ampun itu baik, tetapi kalau memohon ampun menjadikan kita menjadi lebih mulia dari
pada yang tidak, ini adalah sebuah kehinaan sendiri. Jadi dibolak-balik. Maka di dalam sebuah makalah Rabi Al-Adawiyah itu saya beristighfar atas istighfar saya. Saya memohon ampun atas permohonan-permohonan. Karena ada permohonan ampun itu sebagai lip service, sebagai pemirah bibir saja. Supaya menaikkan perasaan bahwa dirinya itu mulia dengan kemudian berbuat baik itu. Lah inilah sebetulnya sebuah kesalahan juga. Angel ya jebulan ya. Njaluk ngampun kok malah jadi keliru gitu. Nah, tapi memang ya begitu itu. Karena sebetulnya orang njaluk ngampun itu seharusnya menjadi lebih dia merasa rendah hati, merasa lebih hina dari manapun. Kalau kemudian dia tidak merasa hina, bagaimana kemudian permohonan ampunnya itu adalah jujur, keluar dari hati, bukan keluar dari nafsunya. Jadi ana njaluk ngapura iku mung keluk mentu sangka nafsune supaya dia sebagai pencitraan, entah itu pencitraan kepada orang lain atau pencitraan kepada diri sendiri. Atau lah ini kadang-kadang ibadah itu menjadi tipuan bagi kita sendiri. Gini. Antara malaikat dengan setan, kalau yang dihadapi ini adalah orang alim, kalau yang dihadapi orang alim, dia memposisikan diri. Kalau malaikat ini juga ngajak-ngajak kebaikan, setan itu juga ngajak-ngajak kebaikan. Karena kalau orang alim diajak kemaksiatan, dia tahu itu kemaksiatan, jelas Kak, dia akan menolak. Maka untuk menyelamur ke wong kuwi mau, dia diajak-ajak berbuat kebaikan. Yang membedakan antara malaikat dan setan itu adalah jalannya. Jalannya yang satu, kalau malaikat mengajak kebaikan dengan jalan yang baik, tapi kalau setan itu mengajak kebaikan dengan jalan yang tidak baik. Malaikat mengajak kita untuk kemudian sholat, setan juga ngajak kita untuk menjalankan sholat. Tapi kalau malaikat mengajak kita menjalankan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Tetapi setan itu kemudian justru mengalihkan. Seharusnya ibadah kita ini hanya kepada Allah, justru dialihkan, dimotivasi. Kue mengko nak gelem ibadah ini engko bakal ngene. Lah ini kan akhirnya bukan li lah, tapi li ghairillah gitu. Setan ya ngono ya. Mereka nak wong-wong sing alim-alim tingkataning para kiai-kiai kok diajak maksiat ya mesti ya ora gelemi. Lah di antara justru kalau yang demikian ini nanti jatuhnya bukan lagi orang fasik tapi menjadi zindik. Nah wong fasik kan ngerti iki haram tak lakoni, iku fasik. Nak wong zindik iki apik tak lakoni. Ning terus kemudian ning nggon atine ngrumangsa wah nek aku wis ngene iki berarti aku wong sing begini orang pilihan. Lah ini menjadi zindik. Dan zindik ini masuk dalam kekufuran. Anak jalan ini rak yo angel. Mati ibadah. Iya. Nah, gini. Makane tapi kok abot kayak gini wis ora usah kemudian terus iku dipikirke jero-jero. Nanti di dalam wis kadung anget ki piye iki. Ngene. Termasuk wong sing ketipu ning gone risalahe Imam Ghazali.
Ngene al-kasfu wal mahjub ngene. Termasuk wong keliru iku ninggal keapian mergo golek keikhlasan. Wah, aku nak ngene iku ora ikhlas. Ngene ora ikhlas. Piye ya? Akhirnya dekne malah ninggalke ibadah. Iku juga kemudian tertipu oleh keikhlasan golek ikhlas malah ora kemudian menjalankan ibadah. Akhirnya dekne ikhlas orang ibadah malah. Orang ibadahnya ikhlas. Nah, itu tertipu. Gitu. Nah, apa yang kemudian diperintahkan? Jadi gini, sekarang yo aku ki memang pangkate sakmene Gusti, umpamane ana keliru-kelirune yo jenengan ngapura. Ning umpamane kok kemudian niki kok jenengan tolak, kula nggih matur nuwun, jenengan wis nekdirke kula gelem ngibadah, gelem salat, gelem sujud, iku wis istimewa. Wong tingkatane awake dhewe teteore, gampangane gitu. Kok ijek gelem nglakoni itu semuanya. Pokoknya kabeh disyukuri. Jadi makanya kan begini. Di dalam kalimatnya Gusti Allah ittaqullah haqqa tuqatih. Yang pertama begitu. Sak bener-benering takwa. Kira-kira iso apa ora awake dhewe sesempurna di dalam beribadah. Kalau tidak ya maka ittaqullah mastata'tum seukur kemampuan. Wis kemampuan awake ngene jangan sampai kok kemudian kita meninggalkan ibadah mergo golek ikhlas. Nah cara ning hikam iki kan terus kemudian dibersihkan. Ya memang betul bahwa ikhlas itu penting. Bersihnya ibadah kita, motivasi kita, iktimat kita hanya kepada Allah tok itu penting. Tetapi jangan sampai kemudian karena itu kita justru meninggalkan ibadah. Karena ini adalah menjadi tipuan itu sendiri. Ya wis seandainya ning kono jek ana greget-regete, muga-muga Gusti Allah ngapura. Maka di kalangan para ulama ini ada dua pandangan. Kalau ibadah kita itu di sana ada regetan. Ulama yang pertama mengatakan bahwa ibadah kita akan tertolak semuanya. Sebagaimana susu sebelangga akan rusak oleh nila setitik. Maka akan dibuang semua susu yang sebelangga itu sak gentong akan diguak kabeh. Gitu. Mulai Allahu Akbar. Terus kemudian kok kono ana wong naplek tangane. Asale lek maca alon-alon terus kemudian diserokke mbek diwapik-wapike mbek diduwak-dawake. Berarti anggone lek ngapik-ngapikke Fatihah, lek ngapik-ngapikke surat mergo Gusti Allah apa mergo ana sing makmum? Mergo ana sing makmum. Iku akhirnya dadi bobor kabeh salate. Naplek to kowe. Mana sing makmum sing nampek to mesti. Lagi banterke. Tak dhewe di banterke mlayu. Tak itu dadi bab. Mau mbak apike yo. Aku malah baru dosa. Tapi ulama yang lain ya ngene. Itu tadi nak diumpamakan susu sebelangga, tapi diumpamake semangka utawa pelem. Pelem iku nak boleng dipangan ular, sing diguwak sing dipangan ular, sing liyane cek iso dipangan. Dari di antara kemudian ibadah-ibadah kita mana yang kemudian sing boleng-boleng di yang kemudian dipangan ular, iki sing kemudian ora diterima karo Gusti Allah. Sing sebagian. Lah, ini kan hanya sekedar istihad dari para ulama atas persoalan tersebut. Semoga tapi janjane semuanya ini adalah terserah Gusti Allah ngono wae. Wis serahke Gusti Allah. Anane kaya kados ngeten Gusti, nggih terserah jenengan. Saandene mboten diterima ya matur nuwun jenengan pun ndadekake negdirke kula, netepke kula, ngodhok kula bahwa kula pun ngibadah dumateng panjenengan. Iku sampun istimewa. Muga-muga begitu. Karena
kekurangan kita, ketidakikhlasan kita di dalam ibadah. Kalau ini adalah sebuah dosa. Kalau ini adalah sebuah dosa. Dosa ini tidak ada artinya bila disandingkan dengan rahmating Gusti Allah. Seberapapun dosa kita, kalau itu disandingkan dengan rahmating Gusti Allah, ini dosa menjadi tidak ada artinya. Gitu. Seberapapun ibadah kita, perbuatan baik kita, kalau disandingkan dengan kesempurnaan yang Gusti Allah, ini tidak ada kesempurnaan. Jika Allah hanya menerima ibadah-ibadah yang sempurna, maka tidak ada satupun orang di dunia ini yang akan bisa diterima ibadahnya. Yes, awake dhewe akhire balekke meneh maring Gusti Allah, mergo Gusti Allah ya wis perintah kaya ngono kuwi mau wis maringi wis awake dhewe lakoni ngono wae. Mikire rasa jeru-jeru. Tetapi di dalam hal ini tetap apa yang didhawuhke Ibnu Athaillah ini tetap menjadi barometer. Sedapat mungkin kita membersihkan iktimat kita dari hal-hal yang tidak ikhlas, dari ghairillah, dari sakliyané Gusti Allah gitu. Bahkan surga itu sendiri, bahkan pahala itu sendiri. Lamun ora ana peparinging Allah, ora pisan-pisan sira gelem gawe taat, lan sesuhune peparinganing Gusti Allah maring sira iku kelawan fadholing Allah blaka, ora kelawan sawiji-wiji saking amal. Kapan mengkono mongko ora patut sira lamun nyuwun maring Allah ing ganjaran ngamal ira. Dadi kita tidak bisa bergening memaksa Gusti Allah untuk kon ngei opah saking ibadah ngawake dhewe, atau meminta surganing Gusti Allah dari berdasarkan ibadah kita. Karena sira ora ahli gawe ngamal. Balik Allah ingkang paring ngamal marang sira lan seyukyo sebaiknya. Arep syukur sira maring Allah saking peparing Allah. Pira-pira sira ora den dadekake wong kang ahli maksiat krana ngalamate wong kang den kasihi maring Allah iku den paringi taat lan iman, lan ngalamate benduning Allah iku maksiat lan kufur gitu. Jadi itu hanya sekedar alamat saja, tondo-tondo. Tadi sudah kemudian bahwa ini bukan sebagai sebab, yang menjadi sebab utama ini adalah Allah semata. Ya jadi semuanya ini yes marang Gusti Allah tok gitu. Di dalam ibadah kita. Tetapi dalam hal ini kita pun bisa menarik makalah ini bukan hanya sekedar dalam persoalan ibadah, tetapi juga dalam persoalan duniawiyah, di dalam berusaha dan lain sebagainya. Lan sayukya ing atase wong kang wis makrifat ing Allah. Iki ngaji tapi ngajine jek awang-awang. Mergo berbicara tentang makrifat. Awake dhewe kan ora ono sing makrifat. Ya tapi nanti tak jelaske makrifat itu apa piye. Masih cita-cita. Lan sayukya ing atase wong kang wis makrifat ing Allah arep trima apa barang kang wis manggonake Allah ing iya saking suwiji-wiji kasab utawa liyane, mongko ana ta ragen seh kelawan pengindika iki ira dadaka. Nah ini makalah yang kedua, yaitu adalah apa? Ira datuka tajrida ma'a iqamatillah iya kafil asbabi min syahwatil khafiyah. Iradataka keinginanmu at-tajrida ing tajrid. Tajrid ini adalah gini, mensibukkan diri dengan ibadah. Tajrid
Ma'a iqamatillah sementara. Ma'a itu maknanya besertane, tetapi di sini saya mengartikan sementara Allah menempatkan dirimu iyaka ing dirimu fil asbab ing dalam asbab rezekimu apa-apamu iku sangka ikhtiar. Min syahwatil khafiyah ini adalah termasuk syahwat sing samar. Loh, apa tok eleke dadi wong ahli ibadah? Apa tok eleke dadi wong ahli ibadah? Apa tok eleke kalau iblis kuwi mau pingin diangkat dadi Khalilullah, kekasih Gusti Allah? Apa eleke? Anggone iblis iku mau 4000 tahun ngibadah maring Gusti Allah sadurunge Nabiullah Adam diciptakno kan wis kemudian wis ribuan tahun beribadah. Tujuane ngibadahi iblis kuwi mau adalah dia akan menjadikan dirinya. Jadi iblis itu iktimat maring amale untuk dijadikan sebagai Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah itu kan tadi maha sakarepe dhewe. Kawulane Gusti Allah sing didadekke wingi sore malah justru sing diangkat dadi Khalilullah. Terus akhirnya menjadi Khalifatullah fil ard. Iblis sakit hati ndak ini? Kecewa. Gampangannya begitu. Begitu pula umpamane ngene, kowe ndelok Pak Yai ku enak ya. Ora kerja, duwite yo akeh. Tajrid. Karena isine mung gawe ibadah, wiridan terus. Apa to salahe dadi wong ahli wirid, asale wong ahli ibadah. Salahe kuwi mau kalau kemudian Allah menempatkan kita pada makom sebagai asbab kok awake dhewe iku kok menginginkan makom tajrid. Ini adalah kekeliruan. Karena apa? Ini sebetulnya dia menuruti syahwat. Ning syahwate syahwat khafi yang samar, yang abu-abu. Sajane kita urusan akhirat, tapi ini adalah sebetulnya adalah urusan duniawiyah. Karena dia ingin mencari mbuh iku mau dekne malas kerja utawa apa atau kemudian hal yang lain dibalik itu semuanya. Jadi, ini kalau kemudian maka kalau kita ini memang Gusti Allah netepake awake dhewe ning nggone asbab ya wis to dilakoni. Gitu. Asbab ya dilakoni. Nek Gusti Allah iku mau menempatkan kita pada makom sebagai tajrid ya dilakoni, aja nganti kemudian awake dhewe asbab. Jadi salah satu cobone wong sing tajrid kiai-kiai iku ya ngono. Dadi nalikane tajrid iku ya ana tamu ngejak usaha. Wah, Pak Yai anu. Ana Bitcoin. Berdasarkan Basul Masail teng Malang, Bitcoin iku halal, Pak Yai. Kok nak pos ngeten. Iku sapa sing ora keblinger. Aku jek tetep iso ngibadah tanpa harus dan kemudian menghasilkan uang banyak. Kan tetep tajrid itu. Akhirnya apa? Banyak yang mereka kemudian tertipu oleh itu. Biyen ana zaman walet ya kaya ngono kuwi mau. Lah ini godaane wong tajrid. Nalikane Gusti Allah menempatkan dia tajrid, justru dekne kok kemudian menginginkan asbab. Iki juga termasuk ketertipuan. Walaupun asbabnya sampingan. Walaupun asbabnya sampingan. Nah, gini. Ada selama ini kan ada dua makom yang kita kenal, yaitu makom tajrid sama makom asbab. Tapi sebetulnya ada makom yang ketiga, yaitu makom di mana dia bergonta-ganti. Jadi Rasulullah itu makome tidak hanya sekedar tajrid saja, tapi Rasulullah itu juga makome makom asbab.
Manakala dia ditempatkan dalam makom tajrid, rasa ning ati ini tidak berubah. Ketika dimakomkan di makom asbab, ini juga tidak berubah. Kabeh iku dibalik ke maring Gusti Allah kabeh. Nah, ini makome Rasulullah ini. Nah, karena apa? Nyatanya memang Rasulullah juga asbab. Ya dadi buruh menek kurma, dadi buruh nimba dan lain sebagainya. Tetapi juga Rasulullah itu juga tajrid. Kapan seseorang mengetahui bahwa dia ada makom tajrid? Ketika dia mensibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah, sementara kebutuhan duniawiyahnya ini tidak menjadi persoalan. Kebutuhan duniawinya tidak menjadi persoalan, baik persoalan yang timbul dari anak atau persoalan yang timbul dari istri. Karena ternyata biasanya yang timbul dari situ. Tuhan macam dan dek nenek ora pingin kok kemudian pingin duwe sepur atau duwe kapal selam ya ora pingin. Nah itu memang dek nenek dimakomkan ning ngene makom tajrid. Artinya dek nenek mensibukkan waktunya, badannya dan waktunya untuk ibadah, untuk mulang, untuk ngajar, untuk ngaji dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian dia pada posisi itu, waduh durung bayar listrik, durung bayar pabrik macam-macam. Wah, dek ini kan jadi bingung. Nah, itu sebetulnya dia itu makomnya makom asbab, bukan makom tajrid. Karena di sana ada bukan lagi la khaufun walahum yahzanun. Dek ini ada rasa gundah gulana di dalam hatinya. Ya wis nak ngono berarti saya belum makom tajrid. Itu makom tajrid asal utang. Ya, kalau utang itu sendiri berlaku hukum kebolehannya boleh saja, baik dia adalah yang tajrid ataupun yang kemudian asbab. Tapi yang penting itu adalah apa? Yang penting itu bisa membayar gitu aja. Aset kita ini tidak lebih kecil dari utang kita. Nah, kemudian aset kita kok kemudian lebih kecil dari utang kita, ya mesti kapan mau tajrid. Allahu Akbar, janjane kudune sing diling Gusti Allah malah sing diling utange. Lek ndonga nangis-nangis ora ngilingi dosane, tapi ngilingi bagaimana bayar utang. Iki kok nak tak gawe ngene, gawe ngene, utangku iso ngene. Pikiran-pikiran iki membuat strategi. Saking mentok-mentoke strategi yang kemudian elek-elek muncul kabeh. Salate dadi ora salat madhep Gusti Allah tapi kemudian membuat rencana-rencana jahat. Pas paling tenang. Nah. Dijabahi nggih Gusti Allah. Nah, ini lah. Maksudnya iki karo laporan utangku bareng. Ya. Iki lho sampeyan iradatuka tajrida, keinginanmu at-tajrida ing tajrid ma'a iqamatillahi sartane ngenggonake Allah iyaka ing sira fil asbabi ing dalem makom asbab iku minas syahwatil khafiyah, termasuk dari nafsu yang samar. Tegese utawi kekarepan ira ninggal kasab ora nyambut gawe sartaning Allah wis manggonake ing sira ing dalem makom kasab iku setengah saking syahwat bangsa nafsu tur kang samar krana karep ira ninggal kasab ing hale Allah wis manggonake ing dalem kasab iku karepane nafsu supaya sira den cipta dening Allah ing akeh yen sira iku wis zahid gitu. Jadi dia ingin mencari posisi sebagai seorang zuhud.
Jadi mungkin karepe dianggap karo wong masyarakate wah kae wonge zuhud. Kaya monggo ora gelem kerja. Rezekine teko dhewe-dhewe. Ya ini kayane lah maka disebut samar karena samare itu terbungkus oleh ibadah. Gitu. Ibadah kan apik. Pengin dadi kekasih Gusti Allah kan eleke apa to? Gitu. Tetapi karena Gusti Allah tidak menghendaki. Maka ya kemudian dia menjadi ini jadi ingkar terhadap bertolak belakang dari kehendak Allah. Ini yang patut kita renungi. Jangan sampai awake dhewe ngatur Gusti Allah. Sing berhak ngatur iku Allah ngatur awake dhewe. Termasuk tentang asbab atau tajrid atau kedua-duanya atau yang makom ketiga seperti halnya Kanjeng Nabi ini adalah makom yang ketiga yaitu kadang tajrid, kadang asbab. Mulai nih. Kenapa? Asbab ngaku tajrid. Oh, ngono. Asbab ngaku tajrid. Mendaku-ndaku. Asbab ngaku. Asbab ngerosone tajrid. Oh, ngono. Tapi gini ya. Sebetulnya kalau saya melihat tajrid itu sendiri sebetulnya asbab. Tajrid itu sendiri sebetulnya asbab. Gitu kuwi. Ya. Asbab itu kan pira-pira sebab kan. Di antara sebab itu kasab dengan melakukan perbuatan usaha gitu. Nah, ana wong nganggur ngetekur tapi tidak menyibukkan dirinya untuk beribadah. Ini sebetulnya bukan posisi dia bukan sebagai posisi sebagai tajrid. Tapi posisi dia adalah posisi sebagai wong keset. Gitu. Jadi antaranya keset sama tajrid itu dua hal yang berbeda. Tetapi dalam pandangan mata ini sepertinya sama dek nene ora nyambut gawe gitu wae. Nah, wong keset iku mesti ninggon hati kecilnya gundah gulana dan sebagainya. Nah ini beda lagi dengan orang wis gelem nyambut gawe ning ora ana sing bayar. Ngono ki lho sing. Anak ngono ki piye njuran? Nah, itu yang terjadi banyak di dalam masyarakat kita kan begitu. Nalikane dek nene ora duwe gawean kerjane sregep ora sing ono sing bayar tapi nek wis duwe gawean terus kemudian kerjane malah jadi ora sregep ora disiplin. Nah, ini yang terjadi di umumnya memang begitu. Jadi ini adalah sikap yang membingungkan, membagongkan. Jadi tajrid itu sendiri sebetulnya asbab. Dengan kemudian tajridnya dia kemudian sebagai sebab datangnya rezeki. Gitu. Sebagai tajridnya sebagai sebab datangnya rezeki. Semuanya rezeki itu dari Allah. Mung wae rezeki ku ana sing kemudian digoleki. Ana sing rezeki ku goleki awake dhewe. Kedua-duanya adalah sama dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita goleki ini adalah sebagai keadilan Allah. Tapi kalau kemudian rezeki yang mencari kita ini adalah rahmating Gusti Allah. Rezeki yang kita goleki itu. Rezeki yang kita goleki disebut sebagai keadilan yang Gusti Allah kanggo mbedakake wong sing keset-keset. Tapi rezeki yang kemudian mencari kita ini tidak akan kemudian meleset, tidak akan kemudian tertukar, tidak akan bisa dihalang-halangi. Kalau itu sudah menjadi rezeki ya kemudian akan datang dengan sendirinya seperti rezeki yang diterima oleh laba-laba.
seperti ya. Nah, kadang-kadang laba-laba ki gawe omah ki ya lucu. Ning ngisor amben nyelempit. Lah iku sing arep mrono kuwi sapa? Ngono ki ya tetep urip. Iso manak beranak pinak. Yuk antik. Sampai ana ning gone kisah-kisah tentang fabel. Jadi Hayatul Hayawan itu ning kitab Hayatul Hayawan. Itu ada Sughra kalau Kubra. Itu yang Sughra atau yang Kubra saya tidak tahu. Nah, saya lupa maksudnya. Dulu saya membacanya yang di Sughra apa yang di Kubra. Jadi gini. Suwijining dina ana wong mlaku-mlaku atau kemudian bermusafir, terus kemudian di tengah hutan dekne mangan roti. Nah, karena ada keperluan roti itu diselehke. Setelah diselehke, ilang. Ternyata roti itu digawa manuk gagak. Manuk gagak doyak wong rotiku gerek siji dipangan gagak. Ternyata gagak itu tadi masuk ke dalam hutan, dan kemudian di dalam hutan itu tadi ada seorang yang tangannya itu putul, sikile ya putul, dan dia makan dari paruh daripada gagak tersebut didulang. Jadi sing golek rezeki iku mau manuk gagak. Istimewa. Jadi itu artinya apa? Ketika kita sudah semeleh maring Gusti Allah, lan Gusti Allah sing maha sugih, mongko ya rezeki iku dalane macem-macem, min haitsu la yahtasib, dari jalan sing ora masuk akal barang, termasuk didulang karo manuk gagak. Ora terus kemudian kok dalan terus kemudian ketemu ana dompet isine duit dolar gitu. Jadi tapi kemudian iku kalau itu bukan ijek masuk akal, tapi nak nganti didulang karo kemudian manuk gagak hingga kemudian dia untuk mempertahankan hidupnya itu wis kharikul adah, min haitsu la yahtasib, dari dalan sing ora disangka-sangka. Gitu. Kalau orang murtad niku napa sampun wonten tulisan teng Lauhul Mahfuz juga? Iya. Jangankan orang murtad, kewure bleduk ning gone awang-awang iku juga wis tertulis di Lauhul Mahfuz. Geraknya ujung rambut kita ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi gini. Ini artinya gini loh. Ketika melihat fenomena-fenomena itu, kok ana nganti wong murtad atau wong kemudian berbuat maksiat, jangan sampai kemudian kita merasa dirinya lebih mulia dari mereka. Atau kemudian kita mengolok-olok. Apalagi kalau orang murtadnya atau orang kafir tersebut masih hidup. Karena ada kemungkinan di akhir hayatnya akan berbeda. Sementara kita juga tidak tahu nasib kita di akhir hayat kita. Jangan sampai kita merasa lebih mulia dari Fir'aun. Loh, Fir'aun kan sudah jelas dinas dalam. Iya, tapi apakah kamu bisa memastikan bahwa di akhir hayat kita ini akan bisa jadi toh kalau kemudian orang kemudian mati lebih hina daripada Fir'aun. Oleh karena itu kita harus mengingkari kekufurannya Fir'aun. Kita harus kemudian mengingkari akhlaknya Fir'aun. Bukan mengingkari kekufuran, mengingkari akhlaknya Fir'aun sing kufur tersebut. Tapi jangan sampai kita merasa lebih mulia daripada Fir'aun. Nak kok kemudian jadi di akhir hayat kita, semoga bukan kita, kalau di akhir hayat seseorang itu akan menjadi lebih hina daripada Fir'aun. Bukan suatu hal yang tidak mungkin. Jadi dari sini
memang sampai di sini memang kemudian kita ndelok saanane sining donya iki memang ora ana sing luwih hina timbangane awake dhewe gitu. Karena akhir hayat kita itu tidak ada kepastian. Yang ada kepastian Gusti Allah bakal ngapura ngono wae. Cuman persoalannya akhir hayat kita itu husnul khotimah atau tidak gitu. Kalau kemudian besarnya dosa kita ada jaminan. Jadi umpamanya kok kemudian mana yang kemudian perlu ditangisi, besarnya dosa kita atau ketidakpastian bahwa besok kita itu mati dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka yang perlu ditangisi itu kondisi besok kita itu, bukan besarnya dosa. Karena kalau besarnya dosa ternyata Allah kemudian sudah menjamin akan diampuninya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa walaupun kita ahli ibadah sekalipun, walaupun bukan kita lagi lah, walaupun seseorang itu ahli ibadah, tapi bisa jadi seperti Bal'am bin Ba'ura, seperti Qarun dan lain sebagainya dan sebagainya. Saya kira begitu ya. Kalau ada orang yang keluar Islam atau murtad tapi karena keluarganya itu apa juga dihukumi murtad seperti itu. Jadi dia masih anak-anak. Iya. Begini.